Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26 ya. Bagian ke-10. Ya, kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Bagi yang baru gabung silahkan dilihat dulu tulisannya teman-teman ya. Dan ini bukan rekomendasi saham, tapi ini adalah emiten teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar ya. Baik teman-teman, kita langsung aja. Kata teman kita jangan lama-lama pembukaannya gitu ya. Baik teman-teman, mungkin teman-teman bagi yang baru gabung silahkan teman-teman lihat dulu dari seri 1, 2, 3 terakhir itu tanggal 24 ya. Transaksi tanggal 24 sampai sekarang meskipun tanggalnya tanggal 26 tapi transaksi untuk tanggal 24 ya. Sampai seri ke-9 nih. Mudah-mudahan ini yang ke-10 berarti yang sekarang lagi mau diupload sekarang itu yang ke-10 teman-teman ya. Nanti siapa tahu yang belum mau dibahas mungkin sudah ada duluan teman-teman karena updatean sama untuk tanggal 24 bulan 12 ya. Silakan ada seri 1 sampai 9 di plus sekarang untuk yang ke-10. Baik teman-teman ya, kita langsung aja. Ada emiten apa? Ada MDLN. Tadi sempat ketinggalan MDLN nih. MDLN ini sejak kapan? Sejak sini teman-teman nih. Di sini nih. Ini bandar lokal sudah mulai akumulasi terus-terusan. Ada sedikit pembuangan tapi dia akumulasi lagi ya. Di akhirnya dia ada pembuangan tapi sedikit, tapi terakhir tanggal 24 kemarin itu ngambil lagi. Jadi ini lagi diakumulasi sama bandar lokal ya. Kita cek deh dari tanggal 12 November ya. Nah, itu aksi yang paling tinggi itu ya. 12 November ya. 12 November. Mana 12? 12 November. Di sini ada si DH yang paling banyak ya, 2,3 miliar, ZP, SQ sama BR. Jadi yang nguasain bukan teman-teman kita retail ya. Ada retail cuman di dalamnya cuma sedikit mengerita. Ini kebanyakan yang nguasain akun bandar ya. Terus untuk bandar forennya dia sudah ngambil sejak 31 Oktober. Jadi dia lebih awal 31 Oktober. Nah, ini untuk forennya siapa yang ngambil? Ada si CC ambil 373 sampai miliaran sih kalau untuk foren ya. Si BB sama si EP sudah nol, artinya dia udah keluar. Tinggal si CC sama si AK doang, yang misalkan CC sama si AK doang. Kita lihat untuk grossnya CC sama AK ya. CC ngambil 251 1,5 jualan 1,1, jadi tinggal sisa barang doang, cuman dia masih banyak ya. Si BB juga sudah nol ya, tinggal si AK 15. Artinya ini sebenarnya lagi diakumulasi sama bandar foren juga ya. Semenjak dia ngebuang, tapi di sini waktu tanggal berapa nih? Nah, waktu di sini teman-teman, waktu tanggal 25 November dia sudah mulai ngambil lagi, tapi terakhir dia ngebuang. Kita cek untuk tanggal 24-nya. 24. Nah, si JW akan ngebuang ya, tapi si CC tidak ngebuang. Tapi berarti sini si CC masih ada di dalam, dan bandar lokal juga terakhir dia bagus teman-teman, ada pengambilan ya. Jadi ini ada PD, ada ZP, ada YP. Kalau teman-teman mungkin di PD juga ada banyak lokal juga ya. Di ZP ada lokal, cuma kadang-kadang kalau ZP, PD itu suka dikuasain sama bandar JDR juga sama ya. Tapi terakhir di sini terlihat jelas ada pengambilan daripada bandar lokalnya. Jadi bandar lokal sangat akumulasi. Nah, di harga sekarang itu teman-teman lagi ada akumulasi terus-terusan ya. Ini lagi dipermainkan fisiologis retail ya. Siapa yang udah kesel gitu kan dari mulai bulan apa nih? November, Oktober, November, Desember ya, 2 bulan, sudah 2 bulan dia cenderung disidewaykan di angka 50, 51, 50, 51. Ini ditakut-takutin apa coba? Ditidurkan, biasanya ditidurkan. Nah, teman-teman yang suka di saham 50-an biasanya ini dimanfaatkan buat dari teman-teman ya. Teman-teman yang psikologisnya sudah tidak terganggu lagi, saya tahu kok kalau beli 50-an resikonya ditaruh di lama, kadang-kadang tidak ditransaksikan, hanya ditaruh aja sebelah kanan, nyender kanan gitu kan. Tapi suatu saat dia akan up kok ya, seperti itu teman-teman. Mungkin up yang pertama akan ke 56 sama ke 58 dulu ya. Apakah ada target yang paling atas? Ada teman-teman, 83 sama 93. Inilah target utama untuk si MDLN ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk si MDLN ini smart money juga sudah mulai masuk ya, udah banyak. Tanda-tanda kenaikan sudah ada. Tinggal kita sabarnya aja untuk saham gacapan ini ya.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini lagi akumulasi bandar lokal dan foreign. Tinggal ada pemicunya aja, peng, bisa ke atas teman-teman. Tapi target jangan jauh-jauh dulu ya, ke angka 5859 saja. Lanjut, ada APIA ya. Ini APIA banyak yang nanyain apakah saatnya untuk ngambil. Perhatikan teman-teman, kemarin kenaikannya sudah ketembus ya. Nah, teman-teman, karena si APIA ini kan tidak punya senderan sebelah kiri ya, dia cenderung turun berdasarkan ngikutin aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya si APIA itu masih punya dasar di angka 368 ya. 36 itu PR teman-teman ya. Ini MA10 juga sudah mulai mendekati ya. Cuman ini sudah mulai mendekati, saya pingin sih dia ke bawah lagi teman-teman ya. Membentuk ke bawah lagi lah, untuk ditutup lagi area 367, kalau enggak dikit lagi sini nih. Ya, bagus sih ke sini 368 ya. 368 aja dia ke bawah lagi sedikit lagi. Biarkan si MA10 semakin mendekat ya. Jadi dia masuk MA10 ke bawahnya tuh enak teman-teman ya. Tapi inginnya seperti ini. Ini belum uptrend teman-teman. Ini hanya kenaikan biasa aja gitu ya. Cuman sudah mulai ada pungutan daripada bandar lokal. Kita akan tunggu bandar lokal ini. Bandar lokal memungut 4 hari aja di sini tidak berlaku teman-teman ya. Malahan bandar lokal terus digencet ya sama si foreign ini. Dianggap oke, kalian katanya mau ngambil silahkan, mau ditahan silahkan gitu kan. Cuman saya gencet lagi. Biasa ini penurunan seperti ini, kalau dia niat mau nurunin lagi biasanya hanya diganjal sementara teman-teman ya, diganjal sementara. Kita tunggu aja konfirmasi daripada MA10-nya di bawah candle teman-teman. Itu biasanya pertanda mau ke atas, dan MA10-nya lagi menjolong, lagi si ujung itu ke atas teman-teman. Karena itulah tanda-tanda biasa mau ke atas. Jadi walaupun ada pengambilan daripada bandar lokal ya, si AZ sama si LG ini sudah mulai ngambil banyak, tetapi kecenderungan dari bandar lokal, bandar foreign cenderung belum menentukan sikap untuk tidak menjual ya. Ini terus-terusan aktif menjual teman-teman ya. Apalagi kemarin ada kenaikan 3 tingkat ini, tiga candle ya, dengan gap ya, semakin asik aja mereka jualan. Perhatikan ya, di sini masih terus jualan nih. Ini cuman sekarang sudah mulai menipis penjualan ya teman-teman ya. Tinggal mungkin yang mudah-mudahan tinggal sisanya doang sih gitu kan. Nah, kita akan tunggu konfirmasi daripada bandar foreign teman-teman, karena berdasarkan informasi dari pemiliknya yang saya bilang dari awal itu, bahwa kenapa APIA turun itu karena ada pembuangan daripada foreign lagi ngejual barangnya katanya gitu ya. Nah, itulah informasi yang paling akurat itu dari pemilik emitennya, bos emitennya seperti itu, bilangnya mau dari dijual dulu sama bandar foreign. Makanya kita akan nunggu bandar foreign itu beli lagi gitu ya. Smart Money sudah mulai masuk lagi teman-teman. Ini sekarang udah murah banget ya sini teman-teman ya untuk APIA ini ya. Nah teman-teman, ini sudah murah banget gitu ya. Dari 427 udah lumayan kebuang dari supportnya gitu ya. Dia jebol support ke 268, bisa aja ke 268 teman-teman ya. Cuma jangan ke 268 ya. Udah bermain di 300-an aja gitu. Ini harga wajarnya juga lagi menurun beberapa poin, tapi masih di 700, masih adalah harapan, bukan harapan lagi, malah ini bisa ke 700 lagi. Dia bisa kembali ke harga normalnya di antara 500, 600, 700. Mungkin bisa di situ teman-teman normalnya ya. Oke teman-teman, ini nanti kesempatan aja buat teman-teman yang pingin punya saham APIA. Nanti tunggu aja MA10-nya di bawah karena ini masih ada itikad untuk penurunan. Kenapa? Karena bandar lokal masih mengambilnya sedikit dan nahannya sedikit, dan bandar foreign juga masih belum ada tanda-tanda pengambilan yang banyak lagi ya. Kita akan tunggu lagi nih si bandar foreign ini sebenarnya kapan sih, saking banyaknya kali barang ya. Si RX emang luar biasa ini, si RX banyak barangnya teman-teman ya. Di hampir emiten yang dikuasain yang fundamentalnya baik, si RX ini luar biasa gitu ya. Ini sebenarnya si RX ngejual tinggal untungnya aja, dijual harga berapa aja dia cenderung oke-oke aja gitu sama si RX gitu. Yang suka saya bilang itu dia itu sudah untung di area sini teman-teman. Ini udah si RX itu sudah untung di sini. Terus dia dijual untung lagi gitu kan, dijual lagi gitu kan, seperti itu ya teman-teman. Saya bisa bilang apa, bahwa si bandar itu tidak akan pernah rugi teman-teman. Mereka menjual, wah katanya kan
harganya di sini, kenapa jual bisa di sini? Saya bilang kan, dia itu sudah untung teman-teman, di harga sini sudah untung semuanya, modalnya udah keambil, untungnya sudah ambil, berarti kan sisinya tinggal untungnya aja, mau dijual di harga berapapun sisa barang ya tetap jadi untung gitu ya. Nah teman-teman, untuk sementara ini MA10 nya belum ada di bawah kanal, jadi teman-teman harap bersabar aja. Seperti halnya kita menjual, teman juga harus bersabar ketika membeli. Lanjut, ada Humi ya, ada Humi, Hinumi, Humi bagaimana katanya ini? Ini udah di 50 teman-teman, udah jadi penghuni saham 50-an. Ingat, Humi ketika sudah di 50-an, apabila si bandarnya tidak kuat-kuat amat, dia akan kembali ke 50 ya. Nah ini sebenarnya si bandar foreign, si bandar lokal itu harus ngambil ya teman-teman ya. Perhatikan bandar lokal itu harus ngambil di angka-angka berapa ini? Di angka 57, 56, 57 dong, terus ngambil ya teman-teman dari sini. Dari mulai tanggal 13 November. 13 November itu lagi diincar sama yang namanya bandar teman-teman, terutama bandar domestik ya. Nah ini adalah YJ, itu salah satu bandar. YJ, YB itu bandar di sini teman-teman. Nah sekarang ditambah sama si KI ya. KI adalah terkenalnya spesialis penggadai saham. Ini penggadai saham sudah mulai masuk, artinya kan ini banyak duit, si KI itu banyak duit teman-teman. Biasanya digunakan sama emiten itu untuk menggadai saham, dan biasanya brokernya itu yang suka nampung barangnya itu si KI teman-teman ya. Nah ini si KI sudah masuk, YJ juga sudah masuk di broker ini ya. Karena emang yang nguasain untuk bandar si Humi itu si YJ sama si YB ya di sini itu ya. Nah untuk foreignnya yang nguasain itu kalau nggak si BK si CC di sini, suka gantian. Nah dari mana si foreign sudah mulai ngambil lagi? Perhatikan teman-teman, dari mulai tanggal 21 Oktober dia sudah ngambil, ada pembuangan sedikit, dia ngambil lagi di sini banyak teman-teman. Kita gabungkan aja ya tanggal 21 Oktober deh. Jadi biar ada sisa, ada apa gitu ya. 21 Oktober kita gantikan ke foreign. Nah si foreign si CC masih ada barang 357.000 lot atau 2,2 miliar. Artinya ini si CC lagi nguasain barang ini, lagi nguasain apa namanya si Humi ini ya. Tenang aja berarti teman-teman, ketika si bandar Humi si CC masih ada di dalam, dan sekarang si KI sama si YJ sudah mulai masuk, ini sebenarnya emiten ini tinggal nunggu waktunya aja bisa ke atas lagi teman-teman. Karena ini masih dalam penguasaan bandar. Jangan ngotak-ngatik masalah LK-nya teman-teman ya. Karena Humi ini kan masih dikuasain sama bandar teman-teman. Perhatikan, di up ke atas satu kali, baru satu kali itu langsung aja ke atas, langsung digejretin ke bawah. Nah ini biasa ini kan karakternya karakter si EP ya, biasanya seperti karakter si EP ya. Cuman ini ternyata beda gitu kan. Kalau dulu saya suka nulis di sini teman-teman nih. Saya tuh sering cuan tuh di area sini. Jadi saya tahu nih si BK ngambil, dia biasanya 1 tik, 2 tik, 3 tik, bolak-balik aja. Nanti setelah seminggu saya jual. Jadi sebelum si BK jual, saya sudah jualan duluan. Lagi gitu lah, ngambil beberapa hari, 3 sampai 4 hari saya biasa nunggu sehingga berapa tik aja. Saya cuman paling gede itu cuman 5 tik saya ngambil di sini. Saya manfaatin itu karena saya melihat si BK itu sama si aja ketika dimakan kanan makan kiri, hajar kanan hajar kirinya ketahuan banget waktu di area sini. Nah semenjak dia jatuh saya tidak ngambil lagi, cenderung saya udahlah sudah cuan kok di sini, saya bilang, walaupun istilahnya swing pendek ya, 3 hari 4 hari keluar masuk lagi. Dulu waktu Humi di sini teman-teman, saya itu sampai di sini itu menulis waktu di sini ya, kode-kodenya, ada kode 8, ada kode berapa lagi dulu itu saya lupa tuh. Ada kode 8 kalau naik, ada kode 6 kalau dia istilahnya tidak naik, ada kode 88 sampai kode berapa ya dulu itu masih ingat saya tuh kok. Dia kalau udah 80, 60, 70 udah mulai besar gitu ya, lot sebelah kanannya biasanya dia up teman-teman. Nah saya tuh waktu di sini teman-teman, makanya saya bilang kalau teman-teman suka dengan satu emiten aja, pelajarin aja teman-teman emitennya, cari oleh emiten-emiten yang sudah lama tapi bentuknya gunung, lembah, bukit, gunung, lembah, bukit. Nah, itu cenderung dia punya pola tersendiri teman-teman ya. Maka dengan memegang satu emiten teman-teman sudah bisa cuan gitu. Nggak usah ke emiten kemana-mana gitu ya.
Biasanya seperti itu karena dia suka bikin pola. Kalau ini kan masih saham baru teman-teman ya. Listing tahun 2023. Saya adalah saham-saham yang sudah lama dan dia membentuk semacam gunung, ada bukit, ada lembah. Gunung, bukit, lembah. Nanti kan dibalikin tuh, bukit, lembah dikit, gunung yang paling tingginya, nanti ke bukit lagi, ke lembah lagi. Nah, ambil di bagian lembahnya. Karena ada pola tersendiri teman-teman ya. Paling istilahnya kurang-kurang dikit model SIDO, KKGI, apalagi tuh yang suka seperti itu ya. Dia EAS tuh ya, EAST tuh is tuh ya. Kalau udah di angka 90-an itu teman-teman sudah mulai entry aja di situ karena dia kecenderungannya di situ dia terendahnya sekitar 90-an, antara 90 sampai 192 sampai 97. Nanti di up-nya sampai bisa 120 gitu kan. Udah di situ aja teman-teman. Nanti ketika turun lagi kita beli lagi di bawah. Seperti itu ya teman-teman. Ada istilahnya ada beberapa emiten yang dengan harga aja kita sudah tahu gitu ya. Pelajari aja teman-teman seperti itu ya, emiten-emiten yang seperti itu. ECMA tuh beberapa tahun ini kan di harga 120, 130 gitu kan. Itu bentuknya si ECMA juga. SCMA coba nih lihat. Model seperti itu teman-teman ya. Cari lembah gunung bukit ya. Nah, di sini nah lembah gunung gitu, lembah gunung kan ini enak teman-teman. Ya, kalau ditransaksikan seperti itu. Manfaatin ini berapa tahun ini dari mulai berapa tahun 2023 kan. Bukit, lembah gitu ya. Nanti bikin seperti nanti gunung, nanti bikin lagi bukit, kelembahin lagi. Nah, ambil aja di daerah lembahnya. Mungkin lembah-lembah jangan, kalau tidak bisa ke harga lembah banget ya di range sini nih 139 itu sudah mulai ngambil tuh ya teman-teman. Oke, dibawa ke bawah lagi biarin aja gitu kan. Nah, seperti teman-teman carilah emiten-emiten yang seperti ini, gunung lembah bukit. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya. Oke, untuk Humi seperti itu ya. Jadi Bandar Lokal sama Foreign juga masih dalam posisi masih di atas, artinya mereka masih menguasain emiten ini. Ada MLPL. MLPL ini sudah di garisnya teman-teman di 100 ya. Tapi belum saya hilangkan garisnya. Kenapa? Karena MLPL sudah apa belum ya? Tunggu sebentar ya. Belum teman-teman ya. Nah, ini MLPL masih downtrend, cuman ditahan di angka 100 pas di garis penurunannya ya. Tapi enggak saya buang dulu garisnya, biarkan dulu karena belum ketembus dengan baik. Nah, mudah-mudahan sih tidak tembus ke 84 ya, walaupun tembus 84 berarti dia mau ngejemput PR-nya dulu ya. Nah, dalam posisi downtrend dulu teman-teman, perhatikan ya dalam posisi downtrend. Jadi teman-teman kalau mau average juga tunggu aja dulu. Ini kemarin emas 10 udah bagus di sini ya. Ternyata masih jualan ya teman-teman ya. Kadang-kadang seperti itulah teman-teman, karena juga bandar teman-teman ya. Keinginannya kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan retail gitu kan. Nah, ini untuk posisi MFL ini yang saya penasaran tuh di sini teman, yang suka saya ceritain itu ya. Ini tiba-tiba si detektor bandar ini kenapa jadi ke atas gitu kan. Nah, sementara ini ada pembuangan dikit-dikit daripada bandar lokalnya ya. Tapi terakhir 3 hari terakhir ini ada pengambilan tanggal 20 Desember ya. Kita lihat tanggal 20 Desember. Untuk lokal. Ada YP, CP, EP udah masuk teman-teman. Bagus nih, si YP juga udah ngambil banyak, CP juga ngambil banyak. Oke lah, kalau di sini si YP banyak, ada retailnya juga ya. Mungkin sebagian sudah diambil sama retailnya, tapi CP juga di sini merangkap sebagai bandar biasanya teman-teman ya. Jadi si bandar lokal juga sudah mulai diambil terus, dan Foreign juga sudah mulai ngambil lagi teman-teman ya. Berapa hari dari tanggal 17 Desember kita lihat siapa yang nguasain untuk 17. Ada CC 1 miliar, artinya ini betul lagi terus dikumpulin, walaupun ada sedikit pembuangan tapi pengambilannya lebih banyak daripada pembuangan. Tunggu aja soalnya ini masih downtrend teman-teman ya. Mudah-mudahan saya di antara 100 dulu ya teman-teman. Kalau saya di antara 100 dan emas sebelum sudah mulai di bawah, mungkin itu akan ada tanda-tanda kenaikan. Di sini gagal teman-teman, 2 kali gagal, di sini juga gagal, di sini gagal. Tapi ini sudah berapa persen sih penurunannya?
Kadang-kadang ada jenuh beli, jenuh jual. Udah 53% berarti ini sudah mulai jenuh jual teman-teman ya. Mudah-mudahan sini bisa menarik lagi untuk bisa ke atas lagi ya. Karena sudah mulai jenuh jual. Oke teman-teman, munting untuk MEPL seperti itu dulu ya. MEPL biarkan aja dulu karena dia dalam posisi downtrend. Kita juga tidak bisa melawan, tapi isiannya masih ada, si bandar lokal juga masih ada di dalam, foreign juga masih ada di dalam, terutama ada si CC ya. Nah ini posisinya seperti ini teman-teman. Ini udah bagus posisinya, udah kalau 5 tahun 5 tahun coba deh. Ini sebenarnya udah bagus teman-teman. Ini tinggal membentuk apa namanya? Ini cup and handle, cuman masih dalam posisi konfirmasi blind aja lah teman-teman ya. Namanya juga si bandar, lukisan bandar harus dilukis dengan baik dan benar gitu kan. Biarkan mereka melukisnya dengan indah daripada duduk atas, itu kagak indah teman-teman ya. Ke atas, ke bawahin lagi, atas dikit lagi, terus aja begitu, nanti ke atas lagi kita bisa melewati. Udah break di angka 217 nya, bisa mungkin ke arah 287 nya, itu akan terus-terusan. Soalnya secara LK sih ini masih dalam posisi 113, berarti kan ya kemarin waktu di sini itu ya, area sini itu sudah mulai kemahalan, maka dia turunin tensi lagi ke angka 100 ya. Karena per kabarnya kuartal 2 126 sekarang 113, berarti ada penurunan secara LK gitu kan. EPS-nya berkurang. Itu kalau disambung-sambungkan dengan laporan keuangan kita fundamental ya. Tapi di sini kan selain fundamental ada harga bandar, ada juga harga candle ya. Seperti halnya bandar lokal juga masih ada di dalam, bandar foreign juga cenderung ambil lagi ya. Nah, mudah-mudahan walaupun intinya terakhirnya dia ada pembuangan, tapi pengambilan lebih banyak daripada pembuangannya. Oke teman, untuk MEPL seperti itu ya. Jadi tenang aja walaupun penurunannya, tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas di sini MEPL ya. Tinggal teman-teman berlaku sabar dan bersahabat dengan waktu. RSCH dalam posisi dia downtrend teman-teman ya. Ini garis yang saya gariskan di si ekor hijau sudah ketembus dengan baik dan benar. Tinggal ada lagi garis di 214 teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ke arah situ ya. Kita lihat untuk kenaikannya sudah terlihat jelas di angka 329. Ada lagi nggak sini? Gedein dikit deh. Wow, ini hampir tidak ada teman-teman di sini. Hampir tidak ada, tanda-tanda kenaikan hampir tidak ada di sini teman-teman. Gimana dong ini? Wow, ini harga bandar nih. Udah ketahui nih harga bandar teman-teman. Berlebih udah 1000 harga bandar. Jadi ini malih lagi. Ini dalam posisi masih milik bandar teman-teman. Kita refresh dulu sebentar ya. Nah teman-teman ya, perhatikan ya. RSCH itu sudah melampaui harga tertingginya kembali di 400. Sekarang lagi dibuang dulu sama bandarnya. Hati-hati. Inilah emiten yang diangkat dari awal tahun berapa nih? Tahun 2023 terus uptrend sampai ke puncaknya di 400. Ini belum istilahnya terjadi bandar ini masih ada di dalam atau tidak. Karena ini kalau bandarnya ada di dalam, nanti teman-teman dia akan dibawa ke bawah dulu gitu ya. Nanti akan cenderung dia akan ke arah sini lagi. Jadi barisan mungkin 5 tahunan, mungkin 10 tahunan dia akan ke sini. Itulah fix teman-teman bandar yang nguasain ya. Biasanya seperti itu. Karena dia akan kecenderungan mau laporannya jelek enggak nanti juga dia akan diarah ke atas lagi untuk jualan lagi di atas. Nanti biasanya barang ngambilnya di bawah lagi gitu ya. Nah, ini hati-hati teman-teman, lagi diturunkan sama bandarnya ya. Nikmatin aja nanti nikmatin aja nanti kenaikan sementara teman-teman ya. Nikmatin nanti kenaikan sementara ya. Yang mudah-mudahan tidak jeblos ke MA 200-nya ya. Nah, karena ini adalah harga bandar teman-teman ya. PR rasio juga lebih pada 1000, sudah dipastikan ini milik bandar. Makanya bandar terus akumulasi, terutama bandar lokal. Bandar lokal perhatikan teman-teman, hijau, terus hijau, ada pembuangan hijau lah. Kita ukur jangan dari sini deh, dari sini aja karena hijaunya pekat di sini ya. Kita ukur dari tanggal 5 Desember bulan ini ya. Nah ini kalau sudah nikmati sama bandar udah enak teman-teman, walaupun nyangkut di atas nanti biasanya kejemput lagi, cuma tinggal nunggu waktu aja.
Di sini ada PS ngambil 13,1 miliar, DU ngambil 2,1, IH ngambil 1,8. Cenderung sini retail ada di bawah. Jadi ini lagi terus diambil ya. Terserah apapun itu alasannya, pokoknya ini broker ada yang ngambil yang besar aja gitu ya. Nah, Foreign sudah ngambil besar juga di tanggal 16 Desember. 16 Desember. Nah, ini untuk Foreign kita lihat ya. Untuk Foreign ada si PS ya. Ngambil 4 miliar di sini teman-teman ya. 4 miliaran di sini nih. Ada pembuangan dikit ya, wajar mungkin si BK si CC si akan jualan, tapi si PS sebagai dia bandar Foreign KW ya. Soalnya ini sininya biru ya. Kalau biru begini kan KW lokal, tapi KTP-nya KTP Foreign juga udah ngambil tinggi. Jadi di bandar lokal ataupun Foreign cenderung dia ngambil tinggi teman-teman ya. Sudah diambil terus sama bandar Foreign. Tapi sekarang dalam posisi dia downtrend ya. Hati-hati karena yang suka saya bilang ini biasanya diserahkan sama mekanisme pasar, kecuali kalau mereka punya bandarnya udah sebenarnya akumulasi di harga tinggi, biasanya suka ada kenaikan sebentar. Nah, itu manfaatin aja, mungkin bisa ke area 326 ya. Tapi saya sarankan sih untuk RSCH ini tunggu aja sampai habis ya, minimal teman-teman mungkin kalau di bawah harga tengah lah teman-teman di angka sini nih ya, 193 ya. Saya aja menargetkan penurunan ke angka 213 1164 nih. Itu area 164 di mana? Jauh banget ya. Nah area sini nih. Ini area sini sih. Saya menargetkan penurunan di antara sini RSCH ini dia. Sudah saya tulis teman-teman ya RSCH ini. Ya, sampai situ aja dulu, nanti kalau sudah ketembus baru kita akan bicarakan lagi. Tapi selama penurunan ini karena ini milik bandar, jadi dia terus akumulasi ya. Si RSCH tadi akumulasi sama bandar lokal ataupun Foreign. Smart Money juga sudah mulai masuk, maka nanti nikmatin aja kenaikan sementaranya ya teman-teman ya. Karena kita sudah 3 hari ini kan dia sudah mulai sideways kan. Nah, ini tanda kenaikan di sini. Oh, ini tanda kenaikan teman-teman. Nih, tanda kenaikan ada. Nah, 305 itu tanda kenaikan. Ini juga ada satu nih. Di angka 310. Di sini saya tidak melihat teman-teman, cenderung dia tidak memperlihatkan ada si kepala merah. Ya, jadi cenderung di sini aman, tidak ada si kepala merah. Oke teman-teman ya, kecuali kalau teman-teman punya penglihatan jeli di mana. Ya, saya tidak melihat di sini, cuman saya melihat hanya di angka ini aja, di 329, 310 sama 306. Nah, mungkin itu nanti kenaikan setelah ada penurunan ya. Dan ini juga Smart Money juga sudah mulai masuk, bandar lokal sudah mulai masuk. Yang mudah-mudahan ada kenaikan sementara ya. Soalnya kalau lihat daripada keseluruhannya ini dalam posisi downtrend dan mau di kebawahan. Artinya ini mau diserahkan kepada mekanisme pasar nanti, biar LK-nya yang bekerja dulu, baru bandar Foreign biasanya atau bandar lokal yang nanti memaaf harga lagi. Oke teman-teman, sementara ini RCH lagi posisi downtrend. Jangan ngambil keputusan sebelum MA10 berada di bawah candle dan lagi menuju ke atas. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.